Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan materi kami, yaitu tentang human as a creature of good, yaitu manusia sebagai makhluk bertuhan. Oke, next slide. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu, saya sendiri Siti Mas Amah, program studi pendidikan kesejahteraan keluarga. Perkenalkan, nama saya Ilyas Sabdillah dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Naufal Zahrang dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Perkenalkan, saya Nugra Sumitra dari Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur. Oke, next slide. Yang pertama, yaitu definition of man is creator good, yaitu definisi manusia sebagai makhluk bertuhan. Jadi, dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keistimewaan dibandingkan makhluk lain karena diberi akal, hati, dan roh. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah sebagai wujud pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Terus dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 51 yaitu dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yaitu ayat ini menegaskan bahwa ibadah itu adalah esensi keberadaan manusia yang mencakup sholat, puasa, zakat, dan segala bentuk ketaatan guna yang mencerminkan penghambaan kepada Allah. Next slide. Ya, lanjut. Yang kedua ada akal dan hati. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir, merenung, dan mengenal tanda-tanda kebesarannya di alam semesta ini. Hati diberikan untuk merasakan keagungan akan melalui rasa syukur, takut, dan cinta. Kombinasi ini membuat manusia mampu membedakan benar dan salah, serta memilih jalan ketaatan. Dalil Quran Surat Ar-Rahman ayat 55 yang berbunyi, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Ayat ini menunjukkan bahwa akal dan kemampuan berpikir adalah anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk yang lain. Contohnya, ketika melihat matahari terbit atau hujan turun, akal manusia bertanya tentang penciptanya, dari hati merespon dengan keagungan. Next. 3. Kewajiban beribadah. Ibadah adalah wujud nyata dari status manusia sebagai makhluk bertuhan. Ibadah tidak hanya terbatas pada ritual seperti sholat atau puasa, tetapi juga mencakup segala perbuatan yang diniatkan untuk mencari ridho Allah, seperti bekerja keras atau membantu sesama. Dari dalil pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban puasa, atau Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 tentang berbakti pada orang tua sebagai bentuk ibadah. Contohnya yaitu seorang muslim yang menjalankan sholat 5 waktu menunjukkan ketaatan dan kesadaran bahwa hidupnya bergantung pada Allah. Next slide. Selanjutnya, 4. Penciptaan manusia menurut Islam. Manusia diciptakan dari bahan dasar tanah liat, yang menunjukkan kerendahan asal-usulnya di hadapan Allah. Proses penciptaan ini dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang dibentuk langsung oleh tangan Allah, menunjukkan keistimewaan manusia dibanding makhluk lain. Dalil Quran surat Al-Hijr ayat 26 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maknanya yaitu asal dari tanah, mengingatkan manusia untuk rendah hati dan kembali kepada Allah, karena tubuhnya akan kembali ke tanah setelah mati.
Terus lanjut ada the spirit of good, yaitu roh dari Allah. Nah, selain tubuh manusia yang dibentuk, Allah juga meniupkan roh di dalamnya yang memberikan kehidupan dan kesadaran spiritual. Roh ini adalah rahasia Allah. Roh ini adalah rahasia Allah yang tidak sepenuhnya bisa dipahami oleh manusia, tetapi menjadi pembeda utama antara manusia dan makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Nah, dalam dalil surat As-Sajdah ayat 32, kemudian dia menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan di dalamnya roh ciptaannya. Dia menjadikan baik kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tujuannya, penciptaan manusia bukan tanpa maksud. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah atau pengelola di bumi dan hamba yang mengabdi kepadanya. Ini adalah amanah sekaligus ujian bagi manusia untuk menjalani hidup sesuai perintah Allah. Oke, next slide. Berikutnya ada peran manusia sebagai makhluk bertuhan. Yang pertama ada khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola alam semesta dengan bijaksana, menjaga keseimbangan, dan tidak merusaknya. Ini mencakup penggunaan sumber daya secara adil dan melindungi lingkungan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dalilnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Contohnya itu menanam pohon atau menjaga kebersihan lingkungan adalah wujud peran dari khalifah di bumi. Yang kedua ada hamba Allah. Status utama manusia adalah hamba Allah, yang artinya tunduk sepenuhnya kepada kehendaknya. Ini tercermin dalam ibadah wajib maupun sunnah, serta kepatuhan terhadap syariat dalam setiap aspek kehidupan. Terdapat di dalam dalil Quran Surah Al-An'am ayat 162, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Contohnya adalah mengucapkan bismillah sebelum makan sebagai tanda kesadaran bahwa rezeki berasal dari Allah. Yang ketiga ada menyampaikan kebaikan. Manusia diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan atau amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran atau nahi mungkar. Ini adalah tugas kolektif umat muslim untuk menyebarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. The purpose of humans as God-like creators. Tujuan manusia sebagai makhluk bertuhan. Yang pertama, mengenal dan menyembah Tuhan, menyadari keberadaan Tuhan sebagai pencipta dan mengabdikan diri kepadanya. Yang kedua, menjalankan perintah Tuhan dan mengabdi Tuhan, hidup sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Tiga, mencari kebenaran dan kebijaksanaan, memahami hakikat kehidupan dan alam semesta melalui refleksi dan pembelajaran. Empat, berbuat baik kepada sesama, menunjukkan kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap manusia lain sebagai wujud ketaatan. Kelima, mencapai kebahagiaan sejati, meraih kedamaian batin dan hubungan harmonis dengan Tuhan serta ciptaannya. Selanjutnya ada tantangan dan solusi, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu adalah dorongan dalam diri manusia yang bisa menjauhkannya dari ketaatan, seperti keinginan berlebihan akan harta, kekuasaan, atau kesenangan duniawi. Islam mengajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu, bukan membiarkannya menguasai. Dalil Quran Surat Asy-Syam ayat 7-8 yang artinya, demi jiwa dan penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan keburukan dan ketakwaan. Yaitu contohnya memilih menonton hiburan berlebihan daripada membaca Al-Quran. Nah, yang berikutnya solusi. Untuk mengatasi tantangan ini, manusia harus berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, serta memperbanyak zikir, doa, dan muhasabah agar tetap berada di jalan yang lurus. Dalil Quran Surat Al-Ankabut ayat 48 yang artinya,
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan terakhir ada kesimpulan, di dalam Islam manusia adalah makhluk mulia yang diciptakan dengan tujuan mulia, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan Allah Subhanahu wa taala memberikan arah dan makna hidup, sementara peran sebagai khalifah dan hamba menuntut tanggung jawab besar. Dengan menjalani hidup sesuai syariat, manusia dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan terakhir ada quote tentang ketakwaan bukan sekedar ibadah, tetapi cara kita hidup, berpikir, dan bertindak. Seolah Allah selalu melihat kita. Dan jadikanlah takwa sebagai kompas kehidupan, karena ia adalah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang manusia sebagai makhluk bertuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.